Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stadila Melinda, NPM 18210007. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Nah, yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Yang kedua itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk yang pertama itu, pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan itu sejenis. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara, dan sebagainya. Agar mudah membedakan, pasti persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri pokoknya loh. Antara lain itu, yang pertama ada penjual dan pembeli itu banyak. Jadi dalam sebuah pasar persaingan sempurna itu memiliki jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua itu ada barang jualan bersifat homogen. Nah, yang ketiga itu tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Nah, yang keempat itu ada faktor-faktor produksi bergerak bebas. Nah, yang kelima itu ada penjual adalah price taker atau pengambil keputusan harga. Nah, yang keenam itu adalah konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. Nah, yang ketujuh itu sulit mendapatkan keuntungan di atas rata-rata. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir itu tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Yang kedua itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, contoh pasar persaingan tidak sempurna, apa sih pasar persaingan tidak sempurna itu? Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Nah, merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini heterogen. Oh iya, karena jumlah penjualnya terbatas, maka penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Hal ini karena dianggap pada kecacatannya yang menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu juga memiliki ciri-ciri pokok loh. Yang pertama itu hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Nah, yang kedua itu harga ditentukan dan penjual karena dan unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Nah, yang ketiga itu sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Nah, yang keempat itu pasar dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis loh. Nah, yang pertama itu adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu sendiri dari kata mono itu satu dan poli itu artinya penjual. Yap, sesuai dengan namanya, pasar ini hanya ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga karena tidak adanya yang menyaingi dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Contohnya itu seperti PLN, PDAM, PTKI, Pertamina, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada pasar oligopoli. Nah, contoh pasar oligopoli. Nah, berbeda dengan pasar monopoli, guys. Pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun, jumlah barang yang ditawarkan tetapi homogen atau satu jenis saja. Pasar oligopoli ini biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensi dalam memasuki pasar. Contoh dari pasar oligopoli ini antara lain industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir ada pasar monopolitis. Pasar monopolistis itu, contoh pasar monopolistis adalah berikut ini penjelasannya, guys. Jenis pasar ini lebih asik dari kedua jenis tadi, guys. Pasar monopolistis itu berisi berbagai produsen dengan jenis barang yang serupa. Namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar tetapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Contoh dari pasar monopolistis seperti produsen sabun, sampo, pasta gigi, motor, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan
dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Semoga bermanfaat